warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risnaka dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Kampus IAIN Palopo. Nah, di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas final mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun materinya yaitu karakteristik perkembangan peserta didik, masa prenatal serta implikasinya dalam pendidikan. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika indung telur ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Nah, masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya dalam seluruh rentang kehidupan. Bahkan banyak yang percaya bahwa masa anak-anak lebih berbahaya, tapi jelas bahwa periode ini merupakan masa di mana bahaya-bahaya lingkungan atau psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya. Adapun tahap perkembangan pada masa prenatal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap germinal. Tahap germinal yang sering disebut juga periode zigot atau periode nutfah, yang secara harfiah berarti setetes cairan. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur ovum perempuan yang dinamakan pembuahan. Saat itu, sel sperma laki-laki dengan sel telur ovum perempuan bergabung dan menghasilkan satu bentuk sel yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang berbentuk bulatan kecil-kecil yang disebut blastokis. Nah, setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel yang berisi cairan-cairan yang mengalami sejumlah perubahan penting. Kedua, tahap embrio. Tahap yang kedua dari periode prenatal disebut tahap embrio. Dalam psikologi Islam disebut tahap alaqah, yang secara harfiah berarti sesuatu yang menempel atau melekat pada rahim. Tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem fisiologis. Ketiga, tahap janin. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam hal ini, embrio memperoleh suatu nama baru yang disebut janin. Menurut psikologis Islam, setelah janin dalam kandungan itu genap berumur 4 bulan, yaitu ketika janin telah berbentuk sebagai manusia, maka ditiup ruh ke dalamnya. Dengan tiupan ruh oleh Allah ke dalam janin tersebut, maka pada bulan keempat dan kelima, ibu sudah merasakan gerakan-gerakan janinnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Yang pertama, kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal, apalagi penyakit tersebut bersifat kronis, seperti kencing manis, TBC, penyakit kelamin, dan lain-lain sebagainya. Itu dapat mengakibatkan lahirnya bayi yang cacat. Yang kedua, gizi ibu. Yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini terjadi karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh sebab itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup banyak protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Nah, anak yang dilahirkan oleh ibu yang kurang gizi cenderung cacat. Yang ketiga, keadaan dan ketergantungan emosi ibu. Keadaan dan ketergantungan emosi ibu juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini terjadi karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lainnya yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis. Antara lain, meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan
dan membuat janin kekurangan udara. Dan ini mengakibatkan kelahiran bayi yang abnormal. Nah, adapun urgensi bagi perkembangan pada masa prenatal, menurut Elizabeth B. Horlock, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa mendatang. Yang pertama, penentuan sifat bawaan. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Yang ketiga, penentuan jumlah anak. Dan yang keempat, penentuan urutan anak. Adapun implikasi perkembangan masa prenatal pada pendidikan, yakni perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan agar bayi yang dilahirkan normal. Supaya bayi yang dilahirkan normal, sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik, yaitu membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.